ya mungkin karena ketidaktahuan dia gitu kan tentang ikan hias itu apa, apalagi terutama ikan mas koki kan, karena banyak apa eh, orang bilang itu mas koki itu ikan biasa gitu, ikan biasa, ikan hias biasa yang untuk prospek kedepannya lebih buat short term aja atau mungkin lebih ke side aja, side income gitu. Tapi eh, sebenarnya jauh lebih baik dari itu sih. Bersihnya aja itu rate sekitar 8-10 juta itu ada. Halo semua para sahabat viewers, simak lagi. Perkenalkan, nama saya Aldo dan selamat datang di NJA Goldfish Depok. Oke, kenapa namanya NJA Goldfish? Jadi nama NJA itu sebenarnya inisial dari tiga anak saya. Gitu. Jadi ada Nathan, Jamie, dan Arthur. Jadi NJA. Bener, inisial dari tiga anak. Satu lebih mudah diucapkan, kedua ya karena inisial anak itu sih tadi. Untuk ikan mas koki sendiri sih saya keeping atau hobi, berawal dari hobi awalnya, kurang lebih sekitar 4 tahunan lah. Namun baru mulai fokus di selling ini di sekitar 2,5 tahun inilah. Berawal starting dari hobi aja sih, hobi. Saya rawat dari kecil, besar saya coba jual, selling, dan lama-lama kok cukup menjanjikan untuk di koki ini. Jadi akhirnya saya putuskan untuk fokus di selling mas koki. Kebetulan dulu saya seorang karyawan ya, karyawan di salah satu perusahaan videografi sama fotografi, kurang lebih sekitar ada 10 tahunan lah. Lalu berdatangnya masa waktu itu ada pandemi, semua kegiatan liputan, video, fotografi itu kan di close, ditutup. Nah, kebetulan juga saya hobi ikan koki dan coba untuk selling, dan market waktu itu lumayan naik sejak ada pandemi. Jadi saya putuskan untuk fokus aja di selling ikan sampai saat ini. Bicara galau, takut sih mungkin semua manusia lumrah ya, pasti ada gitu. Cuman memang saya percaya segala sesuatu yang kita jalani dengan serius, konsistensi, dan yakin, sama dengan niatan baik, pasti Tuhan akan kasih jalan kok untuk rencana kita semua gitu. Jadi ya saya putuskan, ya udah bisa dibilang ya nekat sih, karena saya mengundurkan diri waktu itu, resign dari pekerjaan yang bisa dibilang cukup lumayan lah. Tapi saya ngerasa ada satu momen yang memang karena udah terlalu lama juga, saya sekitar 10 tahun kan, akhirnya saya putuskan ya udahlah untuk terjun sebagai seller atau wirausaha di bidang ikan hias mas koki. Motivasi pertama sih dasarnya itu sebenarnya saya ingin punya waktu untuk keluarga, untuk anak lebih besar, lebih intens. Nah, kebetulan ada salah satu hobi yang memang kebetulan juga marketnya waktu itu naik dan saya coba jalankan. Ya itu sih sebenarnya motivasi pertama saya, lebih ke keluarga ya, sangat bagus gitu. Paling parno sih sebenarnya, paling takut itu sebenarnya orang tua sih, orang tua saya tuh yang berpikiran ya mungkin karena ketidaktahuan dia gitu kan tentang ikan hias itu apa, apalagi terutama ikan mas koki kan, karena banyak apa orang bilang itu mas koki itu ikan biasa gitu, ikan biasa, ikan hias biasa yang untuk prospek kedepannya lebih buat short term aja atau mungkin lebih ke side aja, side income gitu. Tapi sebenarnya jauh lebih baik dari itu sih gitu. Ya saya coba yakinkan aja, jalan aja, dan ya memang Tuhan kasih jalan sampai saat ini, ya terima kasih ya, dikasih kelancaran lah. Ya sampai saat ini sih mereka ya nggak menyangka gitu, bahkan sampai saya bisa untuk ekspor ke luar negeri, mereka nggak nyangka gitu bahwasanya memang fokus menjadi pengusaha di bidang ikan hias bisa dibilang
prospek yang baik buat long term. Untuk income-nya sih ya, untuk besar kecil sih relatif ya, kembali ke kitanya, pola kita pribadinya sih. Tapi memang untuk bersihnya aja itu rate sekitar 8-10 juta itu ada omset dari ikan hias. Dengan skala kecil rumahan sederhana seperti ini ya, sekitar 8-10 juta lah untuk bersihnya per bulan. Mungkin kita akan lebih tetap di ikan mas koki, cuman memang mungkin skala kita ya, kalau nanti Tuhan kasih jalan ya kita bisa skala lebih besar lagi, karena memang untuk kadang-kadang untuk menutupi kebutuhan atau permintaan yang ada saat ini aja, dengan skala ini memang agak serba terbatas. Tapi ya mudah-mudahan untuk 5-10 tahun ke depan bisa kita untuk lebih besar lagi. Di NJA sendiri, stok koki kita atau suplai koki kita mayoritas ya memang dari luar daerah ya, dari Tulungagung terutama. Tapi untuk case tertentu memang kita juga ngambil dari breeder-breeder atau seller-seller yang memang di lingkup terdekat Jabodetabek juga gitu loh. Di ikan mas koki sendiri, kalau buat saya pribadi sih sebenarnya saya rancuholik ya. Jadi saya lebih suka jenis rancu gitu, karena keunikan si ikan tersebut. Cuman memang untuk market sendiri sih lebih dominan di oranda dan rancu. Dan memang NJA sendiri sih kita lebih banyak supply atau fokus di jenis oranda dan rancu. Nah, jadi seperti teman-teman lihat nih kan ada mayoritas di sini ya, jenisnya ada rancu. Nah, kenapa rancu? Ya seperti teman-teman lihat, mungkin di jenis ikan mas koki ini ada salah satu keunikan di jenis ikan rancu, namanya kalau diperhatikan dia nggak punya dorsal atas dan karakter badan yang pendek serta bulat gitu loh. Jadi ini salah satu jenis ikan mas koki yang punya daya tarik khusus, terutama buat saya gitu. Nah, kalau untuk dikerucutkan lagi ke rancu dan oranda, saya rasa sih terutama buat di NJA sendiri ya sama lah ya. Sama ya, baik untuk market domestik atau mungkin ekspor keluar gitu. Kalau untuk permintaan sendiri sih sekitar 70% ya. Kita lebih ke domestik sih gitu. Karena memang kan untuk pengiriman atau pesanan luar itu kan satu, kita kadang bentur juga dengan beberapa jadwal pengiriman ke beberapa negara. Lalu untuk beberapa stok ikan juga kita harus stok dengan kuota yang cukup banyak gitu loh. Jadi untuk ekspor sendiri sekitar 30% lah. Pengiriman ke luar kota, untuk NJA sendiri memang cukup, kalau dibanding lokal dan luar kota ya hampir sama sih sebenarnya untuk pemesanan ya, terutama di Pulau Jawa sendiri gitu loh. Untuk di luar Pulau Jawa, buat saya sendiri sih banyak yang saya tolak sebenarnya. Banyak yang saya tolak karena mostly untuk pengiriman keluar pulau itu, satu kan kita harus menggunakan kargo atau pesawat gitu. Dan memang untuk biaya kirimnya sendiri, biaya standar packingnya sendiri ya lumayan. Jadi untuk beberapa hobis yang hanya ambil 1 ekor, 2 ekor, nah ini kadang suka menjadi kendala sih. Jadi ya kita kasih alternatif aja sih, kalau memang si pemesan dari luar daerah nggak bermasalah dengan beban ongkos kirimnya ya kita nggak apa-apa. Kita tetap jalanin, sanggupin untuk order tersebut gitu. Untuk bulan ini sendiri sih ya, bulan ini sendiri kebetulan kita lagi nggak ada ekspor ya. Tapi untuk stok kita ada beberapa rekan seller untuk nanya stok kita untuk menuhin permintaan mereka. Ada sih 2 kali, sekitar 2 kali. Waktu itu ke Brunei sama ke Timur Tengah itu Kuwait, transit di Dubai dulu. Salah satu giftness kita ya,
keunggulan kita gitu, terutama di ikan hias mas koki ini, demand dari luar negeri sebetulnya sangat-sangat tinggi loh. Karena memang pattern atau khas ikan hias mas koki kita sangat banyak diminati loh di sana sebenarnya. Terutama itu Asia ya. Asia sendiri tuh permintaannya cukup tinggi loh. Kalau sering sih kita di Brunei ya. Brunei, Vietnam itu yang paling sering sih gitu. Ke Timur Tengah kemarin sih baru sekali ya. Ke Amerika baru sekali, Inggris 2 kali. Oke. Jadi memang begini ya. Karena space kita mungkin tidak terlalu besar, mungkin untuk beberapa line up atau permintaan dari buyer langganan kita di kita nggak ada dan kita lebih orientasi cepat untuk pengiriman. Karena di Tulungagung tuh kan kita butuh waktu ya, minimal itu sekitar 3 harian. Nah untuk beberapa case order itu yang pengen butuh cepat ya kita langsung cari yang terdekat dulu. Jadi ya circle distribusinya sama-sama enak lah ya. Jadi dari sana enak, sini enak, semua enak gitu.